Mr. Greg Townsend adalah seorang guru di lokasi pembinaan bagi anak-anak bermasalah yang bernaung di bawah Departemen Pelayanan Sosial Amerika. Kerjaan rutinnya adalah selain menjadi guru pembimbing, dia juga menjadi pembela bagi anak bermasalah di pengadilan kejahatan remaja. Di luar hal pekerjaan, dia juga seorang mania goes yang sangat fanatik. Sehari-harinya ia selalu bersepeda dan sedang berencana untuk mengisi libur melakukan perjalanan sepanjang 1000 km dari kota Denver menuju ke Grand Canyon. Suatu hari ia mendapatkan telepon dari adiknya yang sekarang sedang berada di penjara. Doug meminta agar Greg menggantikan perannya untuk menjaga sang ayah yang kini sedang sakit keras. Ia tahu bahwa kakaknya akan bersepeda menuju Grand Canyon, sementara tempat tinggal ayah mereka cuma 2 jam saja dari sana. Mendengar request yang tiba-tiba itu, Greg merasa enggan dengan alasan telah disibukkan oleh beberapa jadwal yang akan ia lakukan. Di lokasi pembinaan, dalam hal pelajaran praktek, Greg bertugas menjadi guru ekskul teknik las mengelas. Karena hobinya bersepeda, maka dari itu menu dari materi praktiknya adalah merakit frame sepeda. Hari itu workshopnya kedatangan satu orang anggota baru yang bernama Woolbright. Si boy ini kerjaannya senang bikin kesel orang. Dalam praktek mengelas ini, Greg sekalian menanamkan kesadaran agar anak asuhnya bisa bangga dengan hasil kerja mereka. Dalam kata lain, ia berusaha agar mereka menjadi suka terhadap sepeda. Dalam persiapannya untuk menjalani Tour de Grand sepanjang 1000 km itu, Greg pun berusaha untuk menjaga kondisinya agar benar-benar bisa prima. Ia pernah mengalami cedera yang serius akibat avidnya dia menjadi penggemar bersepeda. Selain kebugaran tubuh, tidak lupa ia juga selalu menjaga kesehatan sepedanya. Maka dari itu ia pun rutin datang ke toko sepeda yang dimiliki oleh Speedy, seorang teman lama. Saat itu Speedy menawarkan penggantian garpu. Kebetulan ia baru saja mendapatkan beberapa kiriman stok baru. Greg menolaknya karena merasa bahwa miliknya masih oke-oke saja. Namun ketika hendak pulang, ia justru jadi terfikirkan sesuatu. Akhirnya frame sepeda bikinan anak asuhnya sekalian ia lengkapi dengan spare part dari Speedy. Karya dari anak-anaknya ini sekalian ia bikin jadi sepeda betulan. Saat itu pula ia mengajak mereka untuk mencobanya sekalian untuk melakukan tes kekuatan. Sepeda-sepeda itu sudah ia hubungkan pada sebuah perangkat agar bisa dilakukan pengujian fisik. Keempat anak itu kemudian menaiki sepedanya masing-masing dan berusaha untuk saling berlomba menjadi yang terkuat dalam hal menggoes. Hanya Woolbright yang kemudian mundur, tidak peduli kalau nantinya ia akan dibilang cemen. Ketiga anak itu pun lanjut melakukan goesan. Rice yang kemudian berhenti duluan. Selanjutnya adalah Atencio yang menyusul Rice, sementara itu Sming, anak yang paling cungkring, ternyata yang paling lama bertahan di atas sepedanya. Greg kemudian memperlihatkan hasil tesnya. Dari statistik yang ada, Sming ia anggap sangat cocok menjadi the climber pada tim bersepeda. Desk jobnya adalah untuk menjaga balance dalam jarak rute keseluruhan. Atencio pas menjadi the pouncer, tugasnya adalah untuk ngegas di tanjakan-tanjakan pendek. Rice yang berhenti duluan ternyata adalah seorang sprinter yang cepat. Posisinya, apalagi kalau bukan menjadi sprinter. Woolbright yang ogah ngegoes tetap nggak peduli dengan keasikan yang lainnya. Kepada Pak Capsack akhirnya Greg mengajukan agar ia diizinkan membawa anak asuhannya ke Grand Canyon dengan bersepeda. Menurutnya hal itu akan bagus mengingat institusi mereka sedang membutuhkan citra yang keren di mata pihak departemen. Sebelumnya, Kip sang Capsack sempat mengajukan agar Greg mengawal anak-anak untuk melakukan hiking sepanjang 50 mil. Namun menurut Greg, bersepeda menuju Grand Canyon bakal lebih terlihat keren daripada sekedar melakukan hiking. Kip sang Capsack menyetujui usulan itu, namun ia pun menyerahkan semuanya kepada Bu Heidi sebagai pemutus keputusan terakhir. Bu Heidi masih ingin meninjau lebih jauh, namun yang jelas untuk urusan budget, dia hanya mau menyediakan nilai yang sama dengan budget pergi hiking. Sibuklah kemudian Greg berusaha untuk meyakinkan ibu-ibu ini dan berusaha pula untuk mencari sponsor untuk menutupi kekurangan.
Untuk masalah sponsor, ia berhasil meyakinkan Speedy untuk mengendorse semua kelengkapan yang diperlukan. Speedy oke-oke saja, asalkan Greg merasa yakin gak akan ditikung di tengah jalan oleh sekelompok anak kriminal itu. Hal itu pula yang menjadi kekhawatiran Bu Heidi. Kayak mana nantinya kalau anak-anak dengan rekor kriminal-kriminal itu tiba-tiba dapat ilham yang kreatif di tengah jalan, bawa kabur mobil dan sepeda-sepedanya. By the way, perjalanan itu nantinya tidak akan full bersepeda. Akan tetap dikawal oleh sebuah mobil yang dinamakan sebagai The Psych Wagon. Greg merasa yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi. Anak-anak ini nantinya bakal lebih fokus dengan bersepeda ketimbang kabur bawa sepedanya. Bu Heidi kemudian mau menyetujui asalkan Greg tetap mau bawa Woolbright, si boy yang paling ngeselin itu. Greg nyesek dikasih syarat demikian. Ia takut kalau nantinya anak itu bakal bikin down semangat yang lainnya. Namun karena Bu Heidi tidak mau ngasih jalan lain, ia pun menyanggupi dengan syarat asal Bu Heidi mau jadi supir untuk The Psych Wagon. Greg pun mulai mempersiapkan anak-anak asuhannya, mulai dari cara mengoperasikan fitur-fitur sepeda sampai pada perkenalan terhadap kostum bersepeda yang semuanya serba ngetat. Setelah itu ia pun memperkenalkan cara memakai sepatu bersepeda agar bisa membantu dan tidak malah bikin mereka jatuh di jalanan. Persiapan makin dekat dan Doug adiknya masih terus berusaha menghubungi kakaknya. Doug sudah mendapatkan laporan dari pihak dokter bahwa kemungkinan ayah mereka sedang mendekati hari-hari akhir menuju ajal. Greg masih belum merespon telepon dari adiknya. Esok paginya, rombongan telah siap untuk berangkat berikut dengan Woolbright. Meskipun anak ini tetap bertahan dengan pakaian streetwear, dia ogah tampil di jalanan dengan memakai seragam Batman. Rice dan Atencio jadi ikutan terpengaruh. Mereka pun melapis seragamnya dengan outfit streetwear seperti Woolbright. Pak Capsek melepas kepergian rombongan dengan menitip pesan kepada Greg agar nanti langsung lapor polisi jika ada anak yang melarikan diri. Jangan coba-coba untuk mengejar mereka di daerah yang asing. Greg mengiyakan titah bosnya. Mile yang pertama diisi dengan materi agar anggota tim bisa kompak, jalan pada jalur yang sejajar, dan saling berestafet dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya satuan yang akan kita pakai adalah miles ya guys. 1000 km sama dengan sekitar 621 miles. Lepas dari mile pertama, semua anggota mulai jalan mengalir dan mulai ngerem ocehan-ocehan. Mulai agak siang, para bos mulai protes karena mereka mulai kelaparan. Greg sengaja membiarkannya, sekalian ia bermaksud agar anak asuhnya mulai bisa nahan pegal pantat. Tante Heidi dengan sabar mengawal perjalanan para pesepeda. Di mile yang ke-18 barulah mereka berhenti, sekalian para guru menentukan lokasi penginapan. Sore menjelang malam mereka pun sampai di lokasi peristirahatan, sebuah lokasi trailer park di daerah Miller's Canyon. Di sini mereka dengan leluasa bisa memasang tenda untuk dipakai sebagai penginapannya. Para boys disuruh untuk memasang semua tenda, sementara Greg melaundry semua pakaian karena Mbak Heidi ternyata ogah untuk melaundry pakaian anak pria. Di tempat laundry di dalam sebuah mesin cuci, Greg menemukan sebuah bola tenis yang kemudian membawanya kepada memori masa lalu. Masa ketika dia masih bocil dan ditekan untuk menjadi anak yang kuat oleh bokapnya. Greg kecil disuruh untuk memeras bola tenis itu dan dipukuli ketika bolanya lepas dari genggaman. Esoknya di pagi hari, tentunya dialah yang bisa bangun paling pagi. Greg menyiapkan sarapan untuk semua anggota. Perjalanan jauh akan mereka arungi seharian itu. Anggota pesepeda ini pun meneruskan perjalanan dan kali ini rute jalan mulai memasuki area luar perkotaan. Jalanan yang naik dan turun mulai sering mereka temui. Di waktu siang hari, pada miles yang ke-49, Rush dan Atencio mulai kepanasan. Keduanya langsung melepas baju luarannya. Woolbright tetap bertahan dengan wardrobe skaternya dan mulai merasa kepayahan. Hari itu, Greg memutuskan agar mereka beristirahat sedari sore. Di lokasi tenda yang kedua ini, Greg mengajari anak asuhnya cara untuk membaca peta. Skill tersebut harus tetap mereka miliki, karena kalau terlalu mengandalkan Google Maps, bisa saja mereka menemukan daerah yang pelit sinyal.
Mereka mengamati jalur yang akan dilalui esok hari. Ada sebuah jalan yang terus nanjak sepanjang 1 mil. Saatnya untuk memainkan skill mereka sebagai tim pesepeda. Selain dalam hal kekuatan, juga dalam hal kekompakan. Setelah cukup memberikan briefing, Greg pun menyuruh tim untuk segera beristirahat. Saat itulah kemudian Mbak Heidi datang dengan sebuah kabar, katanya bahwa perawat ayah Greg telah menelepon ke kantor karena HP Greg terus-terusan nggak aktif. Greg hanya beralasan bahwa mungkin saat itu dia sedang berada di daerah pelit sinyal. Kegiatan outdoor bisa menjadi ajang yang bagus untuk para pelakunya untuk bisa saling mengakrabkan diri. Dari Bu Heidi yang seorang psikolog, Greg jadi banyak mengerti soal efek yang diakibatkan oleh trauma masa kecil pada seorang anak. Sementara itu The Gangs pun kini sudah capek saling roasting, mereka lebih memilih untuk bicara lucu-lucuan saja. Sempat muncul sebuah ide agar nantinya mereka mabal saja dari rute menuju Grand Canyon, mending belok saja main ke Las Vegas. Meskipun pada akhirnya itu cuma candaan saja sambil mereka menunggu kantuk datang. Esok harinya di siang hari mereka pun masuk pada jalur yang telah dijanjikan, 1 mile vertikal, jalan menanjak untuk menaiki sebuah bukit. Begitu tiba di atas, mereka pun mulai takjub melihat jarak yang telah mereka tempuh. Namun ternyata tanjakan itu malah lebih dari 1 mile. Dalam keadaan sudah lelah itu, Greg tetap mendorong agar anak asuhnya tetap tidak kehilangan momentum. Makin capek, maka badan makin sakit. Greg menyuruh mereka untuk bisa pula menyalurkan rasa sakit itu justru untuk menjadi sebuah energi. Pak Guru kemudian mengajarkan agar mereka bisa menyalurkan rasa amarah mereka agar dikonversi menjadi energi pada kayuhan sepeda. Para murid pun masing-masing mulai membayangkan masa lalu mereka yang sangat kelam, dan makin dalam memori itu terkuak, makin keras juga mereka berusaha mengayuh sepeda sampai akhirnya Rush dan Atencio berhenti karena muntah-muntah. Greg cuma ketawa melihatnya. Saat itu barulah ia mengajak mereka untuk melakukan makan siang. Waktu makan siang itu dimanfaatkan oleh semuanya untuk ngecas energi, kecuali oleh satu orang yang mana orangnya itu adalah Sming. Anak yang memiliki gejala eating disorder ini menolak untuk makan sementara Greg terus memaksanya. Bu psikolog membela Sming karena bagi pengidap eating disorder dipaksa untuk makan sama seperti dipaksa untuk melakukan perbuatan dosa. Bagi Greg yang basicnya atlet, kalori tetap dibutuhkan untuk modal energi goesan. Sming berakhir menjadi orang yang gak makan, sandwich miliknya dihibahkan kepada Rice dan Atencio. Perjalanan pun dilanjut dan di miles yang ke-108 yang berada di lokasi sebuah puncak bukit, Greg memutuskan untuk berhenti sambil mereka menunggu Woolbright yang paling belakang karena keberatan dengan baju kebangsaan. Males dipaksa pakai baju seragam ketat, Woolbright kemudian memilih untuk buka kaos dan itu bikin kesal Greg yang menghukum tim untuk mengulang tanjakan tadi. Sming yang males harus ngulang kemudian kabur maju duluan. Menyadari bahwa aksi itu sangat berbahaya, Greg pun segera menyusulnya. Benar saja, karena beberapa waktu kemudian, Sming yang kurang energi kemudian kesulitan untuk mengontrol sepedanya yang melaju dengan sangat kencang. Sepedanya melesat bagaikan roket dan mulai membuat panik anak ini. Untung saja Greg berhasil merapat dan bisa membantunya mengkontrol sepeda. Mereka pun kemudian berhenti di sebuah titik. Sming masih merasa shock dengan insiden barusan yang hampir beresiko nyawa. 3 bos lain kemudian datang menyusul yang kemudian malah membuat suasana jadi tambah panik. Atencio yang coba membela gurunya yang disalahkan oleh Woolbright malah jadi hilang kontrol dan berakhir hendak menghajar orang yang dibelanya. Greg mulai menyesal telah menginisiasi perjalanan yang gila ini. Bu Heidi yang hadir belakangan mencoba bersikap melunak. Ia memberikan usul agar sisa perjalanan hari itu diakhiri dengan menaiki mobil saja. Greg menolaknya karena itu berarti mereka telah mundur dari tujuan yang telah ditetapkan. Sementara dia sedang mencoba mengajari anak asuhnya agar mereka tidak pernah mundur dari tujuan. Greg mempersilahkan bagi mereka yang ingin bermanja-manja di dalam van, ia akan tetap meneruskan perjalanannya sendiri.
Gak enak dan gengsi karena sang guru akan lanjut jalan sendiri, akhirnya The Gangs pun bersedia untuk lanjut menggoes. Lagian, dari titik itu, rute berikutnya adalah jalan menurun dengan bonus pemandangan yang sangat kece. Lanjut lagilah tim pesepeda ini meneruskan goesannya. Setelah menelusuri jalan selanjutnya, para boys mulai bisa merasakan bonus yang dimaksudkan oleh gurunya tadi. Lepas sudah segala capek dan perasaan kesal yang mengganjal. Di sebuah spot di lokasi dataran rendah, mereka pun berhenti lalu memasang tenda. Hari itu Wooly sudah mau untuk memakai seragam sepedanya. Setelah itu perjalanan pun mulai asik dan lebih enjoyable dari sebelumnya. Para boys mulai bisa menikmati keasikan bersepeda melintasi daerah-daerah rural yang asing namun begitu indah. Menuju setengah perjalanan, suasana mulai berada pada titik yang sangat kondusif. Dalam hal skill, sudah nggak usah ditanya kalau kini mereka pun makin ngerti cara untuk menjalankan tim pesepeda. Secara individu, mereka sudah bisa menjalankan sepedanya dengan tanpa berpegangan pada stang sepeda. Di jarak ke 583 mil, mereka telah tiba di sebuah daerah bukit bebatuan. Grand Canyon sudah tidak terlalu jauh dari tempat itu. Sebuah kabar tiba-tiba muncul lewat Bu Heidi. Pihak kantor telah memberi kabar bahwa chapter mereka akan mendapatkan peninjauan dari pihak Departemen Pusat. Untuk itu, sementara waktu chapter Ridgeview akan ditutup dan para penghuninya kemungkinan besar akan terlebih dahulu dikembalikan ke penjara. Tim pesepeda akan dijemput oleh sheriff setempat esok hari untuk dibawa balik menuju Ridgeview. Para boys tentunya ngedrop berat mendengar kabar yang mengejutkan itu. Segera mereka pun melepas seragam ketatnya masing-masing. Woolbright tampak yang paling kecewa di antara semuanya. Si bos ini kemudian naik ke sebuah tebing. Dia sempat terfikirkan untuk menjatuhkan diri dari sana. Ia sampai harus digiring turun dari sebuah puncak bukit. Kepada gurunya, Wooly menuturkan bahwa ia ogah kalau harus balik ke penjara. Mr. Greg mencoba menenangkannya. Ia janji akan membelanya agar tidak sampai ke rumah tahanan. Wooly sudah mampu menempuh jarak sejauh itu. Greg janji akan mencoba mengusahakan agar mereka tetap bisa sampai ke tujuan. Namun untuk saat ini, jangan sampai ia dibilang banci oleh yang lainnya karena ambruk gara-gara ketiban sebuah masalah saja. Anak yang bengal ini pun mulai mau untuk melunak dan mau diajak turun ke lokasi tenda. Rasa frustasi itu ternyata bukan hanya melanda para boys, namun juga dirasa oleh para guru sendiri. Di saat mereka sudah berhasil menanamkan sikap agar tidak pantang menyerah, ada saja kemudian halangan yang membuatnya jadi buyar. Bu Heidi kepikiran agar esok hari mereka lanjut saja sebelum dijemput oleh Pak Sheriff. Greg merespon dengan semangat, besok mereka gas seharian dan bisa tiba di tujuan di sore hari. Mereka sepakat untuk mabal 1 hari dan nantinya kasih alasan bahwa ban mereka meletus di tengah jalan. Mengingat lokasi yang sudah dekat, Greg pun mulai tergerak untuk menghubungi tempat ayahnya dirawat. Berbicara dengan suster, ternyata ayahnya sudah tidak sanggup untuk bicara. Bu suster memberikan saran agar Greg datang langsung untuk ketemu tatap mata. Esok pagi ketika hendak berangkat, Heidi baru menyadari bahwa jarak yang tersisa ternyata masih sekitar 110 mil. Menurutnya jarak itu terlalu jauh untuk dicapai seharian. Lagian, untuk sekedar lihat Grand Canyon, mereka tinggal browsing saja di internet. Greg tetap kekeh untuk lanjut. Dia ingin agar anak asuhnya bisa berada di salah satu lokasi keajaiban dunia itu. Mudah-mudahan nanti hati mereka akan tergerak untuk mau lebih peduli dengan kehidupannya. Greg tidak mempedulikan Heidi, dia langsung mengajak The Boys agar mereka segera cabut. Beberapa waktu kemudian, di siang hari, mereka sudah menempuh jarak sekitar 35 mil. Dalam cuaca yang mulai terik itu, Greg nge-push anak asuhnya agar berusaha lebih cepat lagi karena jarak masih terlalu jauh. Lewat tengah siang, ketika matahari berada tepat di atas kepala, para boys mulai merasa kepayahan. Berhenti bentar untuk mengambil air, mereka pun langsung lanjut tanpa beristirahat. Lama-kelamaan, Greg pun merasakan sesuatu di dadanya. Saat itulah kemudian mereka memutuskan untuk berhenti. Sementara para boys bermakan siang, Greg melakukan stretching, namun kemudian Pak Guru ini malah ambruk.
Greg tidak mempedulikannya. Ia pun bangkit dan mengajak anak asuhnya agar mereka segera lanjut. Tidak ada reward untuk pekerjaan yang hanya sekedar nyaris rampung. Sesi menggoes pun dilanjut dan kini Pak Guru mengajak anak asuhnya agar menaikkan gear sepeda. Rute di jalanan Dinosaur Trail ini harus bisa mereka lahap sebaik mungkin untuk mengejar waktu tempuh. Di sini mereka merasakan sakit yang sesungguhnya. Lelah badan juga lelah mental dalam terpaan sinar matahari yang sangat kencang. Atensio kemudian terjatuh karena mengalami kram pada kaki. Melihat hal itu, Bu Hedy pun langsung turun untuk mengajak mereka menghentikan perjalanan itu. Mr. Greg tidak bisa dihibur dengan sekedar pernyataan bahwa mereka telah memecahkan rekor waktu tempuh mereka sendiri. Lanjut lagilah tim pesepeda yang dikepalai oleh gurunya yang keras kepala ini. Namun rupanya rasa lelah dan sakit itu tidak hanya dialami oleh para murid, Pak Guru sendiri makin merasakan sakit di dadanya seperti yang sebelumnya. Greg berusaha untuk menahan, namun kali ini rasa sakitnya terlampau maksi, ia pun berakhir ambruk di tengah jalan. Sore hari itu, alih-alih berada di Grand Canyon, Greg malah berada di sebuah ambulans yang sedang memberikan pertolongan. Bu Hedy kemudian datang dengan handphone milik Greg yang sedari tadi terus-terusan berbunyi. Ia mendapatkan pesan dari adik Greg bahwa ayahnya sudah dalam keadaan kritis. Meskipun Greg bertekad lanjut, Bu Hedy menghalanginya dan lebih menyarankan agar Greg mulai mau melepas rasa amarahnya terhadap sang ayah dan segera pergi menengoknya. Dihajar oleh insiden seperti itu, Greg mulai menyadari batasan fisiknya. Ia pun menghampiri para boys minta izin untuk mundur dari tujuan mereka karena masalah urat tendonnya. Hal itu membuat marah Woolbright yang merasa sudah diseret sejauh itu, dibantai pula kalau ada keluhan masalah pegal kaki dan harus lanjut untuk berusaha mencapai tujuan, dan sekarang gurunya sendiri yang tiba-tiba saja mabal. Meskipun sudah dipersilakan untuk lanjut tanpa dirinya, Woolbright yang kecewa melihat sikap gurunya ini ogah untuk lanjut jalan. Di perjalanan pulang, The Segwagon menyempatkan untuk berhenti di sebuah toko. Baru disitulah Bu Hedy mengungkap semua masalah Greg kepada para muridnya. Bukan sekedar masalah urat, namun Pak Greg ini ternyata punya masalah juga pada jantungnya. Barulah mereka bisa memahami masalah Pak Guru mereka. Masuklah kemudian mereka ke toko kecil itu. Di sana, Wooly menemukan rak yang berisi peta. Di sana pula terdapat peta Grand Canyon. Peta itu kemudian ia bekal pulang tanpa lewat meja kasir. Sampai di lokasi tenda, Wooly minta pamit kepada para teman yang sekarang sudah ia anggap sebagai saudara. Ia akan kabur sedini hari mungkin esok hari sebelum Bu Hedy bangun dari tidurnya. Teman lain pada akhirnya jadi tergerak untuk ikutan kabur. Mr. Greg saat itu sudah berada di klinik di mana ayahnya sedang dirawat. Ia kemudian dihampiri oleh seorang suster yang hendak mengantarnya masuk ke dalam ruangan. Greg meminta agar dibiarkan sendiri masuk ruang ayahnya. Di dalam ruangan, Greg menumpahkan semua perasaannya bahwa selama itu ia telah berusaha mengikuti perkataan ayahnya dulu untuk menjadi orang yang kuat. Jadi meskipun benci, ia tetap berusaha mengikuti kemauan ayahnya. Ayahnya yang sedang koma itu tiba-tiba sadar untuk sejenak dan memegang tangan Greg sebelum akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lega sudah pada akhirnya, Greg melepas kepergian ayahnya. Pagi itu Bu Hedy bangun dari tendanya, lalu dengan lantang mengeluarkan komando agar para boy segera bangun juga untuk melakukan sarapan. Namun kemudian ia pun jadi kaget melihat bahwa ban mobilnya sudah kempes, tenda para boy sudah pada kosong, dan setir mobilnya dalam keadaan terkunci. Anak-anak yang kreatif itu ternyata sudah berada jauh dari lokasi tenda dan kini sedang bergerak balik menuju arah yang sejalur dengan Grand Canyon. Bu Hedy segera mengabari Greg yang masih berada di lokasi klinik. Greg meminta agar Hedy tidak lapor kepada Pak Kepsek, namun sudah telat, Bu Hedy sudah kadung ngirim SMS. Jadi sementara Hedy sibuk mempa ban mobil, Greg pun segera bergerak dengan mobil sewaannya. Saat itu pula, pihak aparat setempat telah diberikan info soal 4 orang anak pesepeda yang sedang kabur menuju arah Grand Canyon.
Pak Kepsek yang sedang berusaha memperbaiki citra lokasi institusi langsung gercep lapor polisi. Greg kemudian menego agar Pak Kepsek mau melapor ulang bahwa mereka itu bukannya kabur, namun hanya ingin menikmati keindahan Grand Canyon. Dia akan berusaha untuk menemukan anak-anak tersebut. Hari menuju siang, para boys sudah tiba di persimpangan jalan menuju ke lokasi Grand Canyon. Namun ternyata Wooly dan 2 teman lainnya malah hendak kabur menuju kota terdekat, hanya Sming saja yang kemudian belok menuju ke lokasi tujuan. Kepada para teman yang menyusulnya, Sming menyatakan bahwa tujuannya memang untuk mencapai Grand Canyon sebelum digiring balik menuju ke pusat pembinaan. Ia enggan kalau harus balik ke rumah yang suasananya terlalu toksik. Atensio pun pada akhirnya jadi kepikiran bahwa ia juga sebetulnya malas kalau harus balik ke lingkungannya yang dulu. Sepupu-sepupunya kini sudah berada di penjara karena kasus pembunuhan. Rice ikutan menyusul, ia pun enggan kalau harus balik menjadi perampok. Ditinggal sendirian, Wooly mencoba untuk kekeh pada tujuan. Ia ambil jalan balik untuk meneruskan pelariannya. Sementara 3 yang lainnya balik dengan seragam sepedanya dan lanjut bergerak menuju arah tujuan mula. Mr. Greg sendiri yang memang sedang berada di areal sekitar kini sudah tiba di lokasi Grand Canyon. Bu Heidi akhirnya berhasil dijemput oleh mobil petugas. Para boys terus mengayuh sepedanya dan kini mereka sudah tiba di jembatan penghubung di antara 2 tebing besar. Saat itu sebuah mobil polisi lewat dari arah yang berlawanan, untung saja mereka tidak sampai kelihatan. Tidak lama kemudian mereka tiba di gerbang masuk Grand Canyon National Park, di mana di lokasi itu mereka bisa memandang menuju arah canyon atau ngarai-ngarai yang bertengger dengan sangat megah. Greg sendiri sudah berada di lokasi yang dimaksud mencoba untuk mencegat rombongan anak asuhnya. Lama menunggu, akhirnya yang ditunggu datang juga. Bersamaan dengan datangnya, mobil polisi yang mengangkut Heidi mengikuti dari belakang. Kini para boys bisa merasakan bagaimana rasanya jika mereka berhasil sampai pada sebuah tujuan. Semuanya berteriak senang meskipun harus kehilangan satu anggota yang membelot dari rombongan. Greg pun mengajak mereka untuk menikmati pemandangan yang dimaksud, sebuah ngarai yang membentang teramat indah bagaikan sebuah lukisan yang juga teramat indah. Beberapa waktu kemudian, sinyal GPS pada HP Greg berbunyi, sebuah sepeda lain datang menghampiri. Wooly ternyata sampai pada akal sehatnya untuk tidak balik ke lingkungan yang mengandung toksik. Ia pun memilih untuk gabung bersama sobat-sobatnya. Mereka pun pada akhirnya bisa bersama-sama menikmati hadiah besar dari perjalanan mereka, sebuah keajaiban alam yang menakjubkan yang bisa membuat manusia menghela nafas merasakan begitu besarnya wajah dunia. Sepanjang siang itu, Woolbright betah menikmati pemandangan tersebut. Kini hatinya pun mulai tenang dan pasrah, entah itu kalau harus langsung balik ke Ridgeview atau terlebih dahulu harus diungsikan ke penjara. Mr. Greg hanya bisa memberikan janji akan berusaha sebaik mungkin agar Ridgeview tidak jadi ditutup oleh pemerintah. Woolbright yang sudah mendapatkan pelajaran dari perjalanan itu menyerahkan segalanya kepada tangan pengurusnya. Jika mereka berusaha sebaik mungkin, niscaya semuanya akan baik-baik saja. Yang penting gas terus, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Kelanjutannya, Charter Ridgeview ini berhasil tetap eksis dan program untuk melakukan tur ke Grand Canyon menjadi aktivitas rutin yang dilakukan fasilitas tersebut. Greg telah mengantar beribu muridnya yang kemudian berhasil meraih sukses dalam kehidupannya masing-masing, meskipun sebagian memang ada yang tetap masuk penjara. Tahun 2021 lalu, barulah Ridgeview Academy ini ditutup dan penghuninya langsung dipindah ke lokasi fasilitas baru yang kondisinya jauh lebih baik. Greg tetap menjadi mentor bagi anak-anak muda murid akademi itu. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.